Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniananto SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Saat ini saya bertugas di SLB Negeri Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif di SLB Negeri Cilacap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya yang seharusnya bisa mengerjakan administrasi. Jadi untuk sementara waktu terhenti karena saya ingin mengadakan sosialisasi pengembangan budaya positif di SLB Negeri Cilacap. Ini saya dapat sejak saya mengikuti calon guru penggerak. Jadi ada beberapa modul, yaitu modul 1.1 sampai 3.3 yang harus saya ikuti, harus saya selesaikan. Dan ini di modul 1.4 saya harus mengadakan sosialisasi pengembangan budaya positif di sekolah. Jadi untuk saat ini saya merasa waktu yang tepat untuk mensosialisasi kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Untuk sebelum kita masuk ke dalam kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Selesai. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Untuk menghemat waktu. Jadi adapun acara yang saya adakan pada siang hari ini yaitu sosialisasi pengembangan budaya positif di SLB Negeri Cilacap ya, oleh saya sendiri yaitu Heri Kurniananto, yaitu tentang saya masuk dalam modul 1.4 budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bingung apa gimana, banyak pertanyaan tentang budaya positif itu apa sih? Mari kita pelajari bersama-sama. Kita di sini sama-sama belajar. Nih, kita pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kita bahas satu persatu dulu, ya. Bagaimana dengan nomor 1, Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana? Setuju? Kurang setuju? Ya. Bagaimana maksudnya? Karena hukuman itu ketika misalkan sebagai sebagai guru gitu ya terhadap muridnya, kita memberikan hukuman. Nah, ketika anak itu jauh dari guru, maka dia akan melakukan hal yang sama karena tidak ada gurunya. Seperti itu Pak Heri kalau menurut saya. Ya, terima kasih Pak Bos. Berarti intinya ketika kita tidak melihat anak, maka anak itu akan melakukan ulang ya, begitu ya. Nah, kesalahan yang sama gitu ya. Ya, terima kasih Pak Mus, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Coba yang kedua, untuk pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju. Kurang Pak Bas. Bagaimana Pak Bas? Jadi karena dihukum menggunakan membersihkan halaman, nanti suatu ketika ada trauma pada anak. Jadi kalau bersih-bersih itu adalah bagian dari hukuman. Jadi kedepannya itu kurang bagus menurut saya kurang setuju.
Ya, terima kasih Pak Abbas atas jawabannya. Berarti intinya untuk bersih-bersih itu kita menghukum anak gitu ya? Iya. Itu bisa menyakiti anak gitu ya Pak Abbas. Nomor 1 dan nomor 2 kebanyakan kurang setuju ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan memberi penghargaan kita dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bagaimana, Mbak Bola? Saya izin menjawab ya Pak Hedi. Untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya setuju, karena ini melihat dari pengalaman saya sendiri di kelas, itu anak-anak itu sangat antusias ketika saya itu memberi penghargaan walaupun itu bentuknya kecil, kayak misal tepuk tangan atau jempol aja, kayak gitu anak-anak itu udah semangat sekali kayak gitu. Menurut saya setuju. Mungkin yang lain. Ya, terima kasih Wadah Bu Mana, sangat luar biasa sekali. Berarti intinya reward itu tidak harus dalam berbentuk barang gitu ya. Jadi dengan jempol, dengan ucapan kamu pintar, bagus sekali, itu sudah dapat meningkatkan anak itu semakin semangat lagi untuk belajar gitu ya. Ya. Berarti setelah kita bahas bersama-sama, kebanyakan Bapak Ibu guru yang hebat ini setuju di poin nomor 3 ya, dengan ada reward gitu ya, reward yang baik, maka akan meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kita lanjutkan, yaitu dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah ini perubahan paradigma ya. Kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan B. Cobalah secari kelas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi kan gitu. Berarti ini menurut ini bagaimana kita akan menghasilkan sesuatu, harapan kita bagaimana kan gitu ya. Dengan kepala tangan itu ketika kita ingin sesuatu, apapun akan kita coba caranya. Jadi gini, apabila kita ingin mensukseskan anak, apapun akan kita coba. Apa itu dengan rayuan, menyuap maksudnya itu sama dengan itu tadi ya, bukan menyuap uang itu bukan ya. Menyuap ini ya dikasih reward kan gitu ya. Membujuk kan. Halo, bagaimana Pak? Ini ya. dikasih ancaman apa maksudnya? Bukan, ini genggaman kepala. Jadi kita ingin mendapatkan sesuatu itu dengan berbagai cara, Pak Es. Ya, tergantung gurunya. Apakah gurunya dengan mengancam? Nanti kita akan ke 5 posisi kontrol nanti. Kita itu di posisi mana gitu? Dengan mengancam, dengan merayu, membujuk. Nanti kita itu bagaimana cara merayu anak agar anak itu sesuai indikator yang kita bikin ya, kesuksesan. Nanti akan kita bahas di belakang. Nih, adapun paradigma teori tadi ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa, gitu. Coba perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, kan itu. Jadi ini ada dua perbedaan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus yang teorinya semua perilaku memiliki tujuan, meskipun salah pasti ada tujuan, kan gitu ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda, kan ada perbedaan nih. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi yang sebelah sana itu mungkin untuk yang kita terapkan saat ini di raport ya, di hasil belajar siswa. Itu kalau dahulu kan modelnya kayak rankingan 1 sampai 10 gitu ya. Kalau sekarang kan tidak ada rankingan, jadi menang-menang. Karena kemampuan anak itu berbeda. Kemampuannya berbeda, hasilnya pun berbeda. Tidak bisa satu. Nanti itu Bu Salmini, nanti kan pembelajarannya berdiferensiasi. Ya. Jadi untuk tahap awal itu adalah asesmen dengan kemampuan awal berbeda. Nanti hasilnya juga berbeda. Jadi kita makanya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah ya dalam dunia pendidikan ya. Ya, dijelaskan satu persatu. Ya, jelaskan satu persatu. Nih, disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri, belajar menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai ya. Terus semua pelaku memiliki tujuan. Teori motivasinya itu untuk menghindari hukuman, ya ada juga itu ya. Untuk mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Tadi yang menghukum siswa itu ya, kalau siswa melakukan kesalahan. Ada yang pembuat rasa bersalah. Nanti ada, dan 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi yang paling tinggi itu manajer. Jadi ini yang kalau bisa kita semua menjadi manajer. Nanti tergantung kepada siswa-siswa kita ya. Terus lihat realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Ya, kita cermati dulu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sini awalnya itu adalah disiplin itu dapat menggali potensi anak-anak kita gitu ya. Tapi dengan beriringnya perubahan waktu, jadi disiplin itu adalah suatu yang mengikat untuk sekarang ini. Mengartikannya ya, karena ada perubahan ya. Padahal sebenarnya tidak. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Disiplin diri ya. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi yang dimaksud dengan motivasi intrinsik itu yang kesadaran yang muncul dari diri kita, dari dalam gitu ya. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita sadar gitu loh. Kalau kita disiplin, maka kita terhindar dari apa? Karena ada 3 nanti itu. Apa tadi dari hukuman, mendapat imbalan, apa memang
kesadaran diri kita gitu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang itu isinya itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, ini untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam adalah kreatif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nih, teori motivasi perilaku manusia. Itu ada motivasi eksternal contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga motivasi internal, yang kedua tadi ada eksternal ya. Yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini Bapak Ibu udah termasuk dalam yang mana? Udah bisa ibaratnya apa ya, menilai diri sendiri. Apa ke poin nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Poin nomor 3 ini udah luar biasa. Jadi ada dorongan dari dalam diri kita sendiri ya. Tapi kalau Bu Frida bagaimana ini? Takut telat datang karena apa? Terlambat ya, maksudnya terlambat absensi. Itu karena apa? Kalau Bu Frida, Bu Frida. Apa poin 1 ya? Apa poin 1? Apa untuk menghindari ketidaknyamanan? Tidak. Ya. Ya. Ini ketika kita sudah, ini kebanyakan kan ketiga poin ini kita masuk semua ya. Karena yang pertama takut. Yang kedua ingin mendapat imbalan. Ya kan, reward ya, kesejahteraan kan gitu. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, kita juga sadar. Karena kita adalah guru, yaitu digugu dan ditiru oleh murid-murid kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita itu memulai dari diri sendiri. Kesadaran ya, betul Bu Frida, kesadaran. Ya, ini apa menurut Ki Hajar Dewantara itu KHD. Ini kita bahas apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membentuk murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliahnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu menurut dosen. Ciri-cirinya, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, itu ciri-ciri restitusi. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Ini saya yakin nih Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas ya kemarin ya. Ya, sudah ya, berarti kan sudah menerapkannya ya di kelas masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Itu alasannya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kenapa Bu? Bapak Ibu? Keselamatan ya. Ada keselamatan boleh.
ya. Nah, berarti kalau keselamatan itu udah muncul dari diri, motivasi intrinsik ya, dari diri sendiri. Ya, untuk takut ditilang tadi ada ya, berapa ada tiga tadi untuk kriterianya. Kenapa kan gitu? Takut hukuman, kan gitu ada nomor satu kan, nomor satu. Kalau untuk keselamatan udah kan kesadaran diri, ya itu yang poin nomor 3. Terus nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat corona kemarin? Kenapa? Biar selamat ya, keselamatan ya, kesehatan ya, takut kena corona kan gitu loh ya. Ya, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kan tadi ada tadi ya, kita kembalikan ketiga tadi. Apa karena takut dimarah dapat hukuman nih? Ya kan? Apa ingin dapat imbalan? Kayak biasanya siapa duluan ya nanti dapat door prize, siapa ya? Iya kan? Yang ketiga, memang kesadaran kita bertanggung jawab atas diri kita kan itu. Motivasi intrinsik. Nih, pertama itu peraturan kelas. Nah, pasti dari peraturan kita dipaksa dulu ya, peraturan. Terus yang kedua keyakinan kelas. Keyakinan ini terbentuk dari kesepakatan, bukan paksaan lah ya. Kalau kita beda, kalau peraturan kan dipaksa dulu ya, mau nggak mau harus seperti ini. Tapi kalau keyakinan tidak. Terus saat ini kita udah mulai ke keyakinan kelas, itu kesepakatan bersama. Baru tercipta lingkungan positif di sekolah ya. Terus budaya positif itu untuk tahap-tahapnya. Nih, yang mana merupakan keyakinan kelas? Coba. Yang satu kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. 2, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 4, aktif dalam belajar. Kalau yang satu lagi kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas yang mana? Contoh keyakinan kelas. Ya, ini kita lihat kalimatnya, Bapak Ibu. Kalau kesepakatan berarti isinya berapa? 2. Minimal 2 orang. Ya. Berarti kami. Ya. Berarti kan siapa kami? Siapa? Kembali ya. Kami. Nah, kalau kami berarti kesepakatan. Kalau yang 11 ini kesepakatan kelas yang ada hijau-hijaunya kan tidak ada tutup. Yang bikin satu orang bagaimana kan nggak tahu. Tapi kalau yang ini yang kesepakatan yang putih, background putih, kami guru dan murid. Berarti kan kesepakatan antara guru dan murid. Saling menyayangi, semangat belajar. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kami ini yang kita sepakati bersama kan gitu. Jadi perbedaannya antara yang background hijau dan yang background putih, di dalam background hijau itu kita tidak tahu, bisa untuk yang menciptakan individu, yaitu sendiri. Jadi peraturan. Tapi kalau yang background putih, namanya kami, apalagi kami guru dan murid, jadi dua belah pihak ya. Jadi kesepakatan ya. Jadi keyakinan, jadi kesepakatan, jadi keyakinan kelas. Nih, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu apa yang peraturan ya Bapak Ibu ya? Keyakinan tanggung jawab kalau keyakinan kelas. Yang kedua, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain, berarti kalimat negatif dan positif. Yang peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi ketika kita yakin kita harus berkomitmen, dengan komitmen itu kembali kepada kesadaran diri sendiri. Peraturan dilarang melakukan kekerasan, berarti kan negatif ya, dilarang ya. Kalau yang keyakinan kelas keselamatan, terus menghargai orang lain seperti tadi contohnya ya. Ketika kita mengendarai kendaraan, kita menggunakan helm, kan gitu loh. Kenapa? Nah, kita kembali lagi, kita takut ditilang, apa demi keselamatan, kan gitu loh. Terus dilarang menggunakan narkoba.
yaitu kalau keyakinan kelas kesehatan. Bergantian ada menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain bersabar. Ini contohnya kalau antri ya. Terus gunakan masker. Nah, seperti tadi masker. Kalau keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Terus kalau peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Jadi udah jelas Bapak Ibu ya kalimat-kalimat atau kata-kata antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi ketika kita ingin membentuk budaya positif, maka kalimatnya juga harus positif, ya. Tidak ada yang tersakiti. Nih, perubahan pada modul 1.4. Nih, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga ada yang menghukum itu ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Ternyata penghargaan itu dapat tidak hanya positif saja kan gitu loh. Nih, contohnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman ya tindakan guru. Hukumannya ini contoh hukuman nih. Ketika seorang guru memerintahkan anak atau murid untuk mengucapkan atau mencatat kalimat ya nih, saya tidak akan terlambat lagi. Ini untuk saat ini masih ada nggak Bapak Ibu guru yang seperti ini? Tidak ya, karena itu kalau itu berarti masuknya hukuman ya. Ini kita membahas dengan hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman itu ya. Hukuman. Karena apa? Kalau hukuman itu kan satu belah pihak, itu gurunya yang memberikan kan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi, ya, terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, hal yang harus dilakukan tanpa paksaan ya ini. Terus murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Ayo. Hah? Konsekuensi kan? Ya, apa bedanya? Perintahan itu. Tapi kan itu di pelajaran PCOK. Ya, di olahraga Bu. Di olah kayak pemanasan gitu loh Bu. Ya. Kalau yang di atas bedanya apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hadir di sekolah. Ya, kan? Tidak ada Hukuman ya. Ya. Kalau di bawah baru konsekuensinya. Ada kaitan. Ada kaitan kan olahraga dan lari gitu loh Bu. Tapi kalau di atas tidak ada kaitannya, jadi hukuman. Oh, konsekuensi. Ya, di bawah konsekuensi karena lari itu di pelajaran PJOK. Jadi ini bedanya ya, hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Ya, sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Secara fisik tadi sih harus terjadi karena dihukum kan itu. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi tidak menyakitkan. Contohnya tadi sih ketika kita menyenggol air di meja tulis, maka kita harus bersihkan air tersebut kan supaya bukunya tidak basah kan gitu kan. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Jadi efek dari hukuman itu anak bisa membenci kedisiplinan. Yaitu konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya kalau hukuman itu paksaan, itu dipaksa kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan.
ketika kita melakukan sesuatu, berarti apa yang harus kita kerjakan, kan gitu loh. Jadi stimulusnya. Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum. Jadi anak-anak itu mencari alasan kan gitu loh. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau anak takut dihukum, kita berbohong kan gitu loh. Itu untuk menutupi kesalahan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu efeknya. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Cuman sementara saja, setelah itu lupa, kembali ke normal kembali itu ya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi lebih baik kita membuat keyakinan kelas dengan ada konsekuensinya gitu kan. Ketika kita telat bagaimana kan itu kan. Bersama kita sepakati bersama menjadi keyakinan kelas. Kembali lagi ke yang pertama tadi. Nih ya, apa maksud identitas gagal itu hukuman tadi. Terus identitas sukses, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Contoh ini, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, ya, kembali ke anak, ya kan? Terus kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi mengeluarkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan, karena ada plus minus semuanya ya. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi ada dua dampak ya. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Jadi masalah ini kayak komunikasi dengan murid, nanti ada kita bahas selanjutnya. Terus kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau murid tidak takut ya kita disepelekan kan itu. Ya itu kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi benar-benar dimonitoring oleh guru. Jadi tidak hanya seketika itu aja selesai. Ya, pekerjaan jangka waktunya lebih panjang. Terus restitusi, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Terus lagi kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah, lalu membantu penerapan. Konsekuensi kalau restitusi fokus pada pemecahannya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ya, bertahan hidup survival. Ya, kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup yaitu penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Jadi manusia itu butuh ini. Ya Mas Rudi ya, terutama apa maksud ini? Kasih sayang dan rasa diterima ya. Kebebasan malah ya ini ya, kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup itu ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini kita bahas 5 posisi kontrol. Nanti kita ini Bapak Ibu berada di mana gitu ya selama ini kita menjadi guru. Pertamanya adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat pemantau, yang kelima menjadi manajer. Ya, jadi Bapak Ibu ini dalam proses belajar mengajar saat ini Bapak Ibu berada di yang mana? Contoh ini guru berbuat. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, maka apa yang akan kita berbuat? Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir.
kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, terus ibu kecewa dengan kamu nak, kamu kok datangnya sering terlambat, itu merasa bersalah. Terus juga menjadi teman, misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menjadi pemantau, menghitung dan mengukur. Ibu menghitung dan beberapa kali kamu terlambat ya datang ke sekolah. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kamu sadar apa kesalahanmu, apa yang telah kamu perbuat. Jadi yang menjawab adalah fokus kan siswa. Apa yang kita yakini, kan kita sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas ya, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi semuanya itu muncul dari murid, dikembalikan ke murid. Terus kalau hasilnya kalau kita penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan bisa berbohong supaya tidak dihukum, takut dengan kita. Terus untuk membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong sama-sama ya, ada berbohongnya ya. Kalau teman ketergantungan, misalnya ini, ayolah lakukan demi ibu supaya ibu tidak dimarah oleh kepala sekolah, kan gitu loh. Kan itu bisa itu sebagai teman, ayolah nak, kamu jangan terlambat datang ke sekolah. Nanti kalau tahu oleh kepala sekolah maka ibu yang akan dimarahi, kan itu yang ditegur. Masa kamu tidak mau? Kan? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Sekarang kamu yang membantu ibu, kan itu ya. Itu merasa ketergantungan ya. Kalau pemantau, apa peraturannya? Kembalikan lagi. Berarti anak tersebut sudah tahu ya. Terus menyerahkan diri bila diawasi ya. Jadi ketika kayak tadi siapa Bu apa ya yang Pak Mus ya yang mengatakan ketika kita pantau Bu Mala ya, ketika kita memantau baru berubah, kalau tidak kembali lagi ke semula gitu ya. Ya Pak Mus ya, ya gitu ya. Tuh. Terus kalau manajer, apa yang kita yakini? Nah, dia udah ingat ya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu untuk menguatkan pribadi. Terus apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk yang membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Untuk pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, dan paling murid berkata kalau penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kan gitu kalau guru yang sering marah loh, karena udah terbiasa dimarah sih. Karena tipe guru kan masing-masing. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya jawabannya, maafkan saya ya Bu. Nah, gitu lah. Karena ibaratnya kan membuat murid merasa bersalah. Terus kalau teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu, kan gitu. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, terus kalau yang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti gurunya yang memberikan solusi, tadi tidak menyalahkan. Kalau manajer itu dampak pada murid, kalau penghukum bisa mengulangi kesalahan. Kalau membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Kalau teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Ketergantungan maksudnya kepada guru. Ya. Ya. Mungkin kalau misalnya Bu Frida atau Bu Samini mengajar anak tunagrahita dengan IQ di bawah 50, kan terkadang bingung bagaimana sih di posisi manajer itu ya Bu ya. Nah, jadi insya Allah Bu, meskipun anak-anak kita itu IQ-nya di bawah rata, tapi insya Allah dengan kesabaran Bapak Ibu, dengan kasih sayang Bapak Ibu, semua bisa dilaksanakan ya. Nah, jadi kita tidak boleh putus asa.
Sekarang segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi itu segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu tidak terlalu merasa bersalah gitu ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nilai-nilai apa telah kita sepakati, kembali lagi ke keyakinan ya. Keyakinan kelas ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Dan itu hal negatif bisa menjadi positif. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita kembali lagi kan. Jadi Anda tidak merasa bersalah, jadi hal negatif yang diperbuat bisa ke positif kan. Terus nih, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and balance, fun atau survival ya. Ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Wah, kan itu berarti tetap masih itu ya anak-anak ya. Jadi ada nilai-nilai positif gitu loh ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, kan gitu ya. Terus, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kembali lagi kepada keyakinan yang pernah kita bikin ya. Menanyakan keyakinan. Lanjut. Ya. Nah, ini hal refleksinya. Satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah Bapak Ibu tadi ya tentang beberapa tadi yang terakhir ada 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui posisi apa sih saya sekarang gitu. Nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya udah tahu ya Bapak Ibu, disiplin dan motivasi intrinsik. 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. 4, saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini ya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, oh ya, Ibu Mala dulu, dari kita dahulukan wanita dulu ya. Pak dulu. Izin bertanya Pak Ferry. Kebetulan saya itu mengajar siswa tunarungu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan 5 posisi kontrol itu untuk anak tunarungu seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mala. Ini pertanyaan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini karena kita kan di sini juga menangani anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam ketunahan. Salah satunya adalah tunarungu. Jadi ini anak tunarungu itu mengalami keterlambatan dalam komunikasi, ya. Ini hambatan dalam komunikasi. Jadi gini Bapak Ibu, untuk semua saja. Jadi kita itu pasti mengetahui ya anak-anak ini kelemahan di mana dan potensinya di mana. Jadi ketika anak itu mengalami masalah dalam komunikasi verbal, jadi kita menggunakannya dengan tingkah laku kita. Jadi insya Allah anak-anak itu akan mulai terbiasa untuk melakukan disiplin positif. Jadi untuk anak, misalnya anak itu sering terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi kita mulai disiplin, maksudnya jam 7 masuk ya kita masuk terlebih dahulu. Jadi benar-benar digugu dan ditiru. Jadi dilihat dari perlakuan kita, gitu, perbuatan kita, perilaku kita. Apakah terkadang juga ada guru yang misalnya, ini contoh di sini tidak ada ya, ini contoh aja ya. Muridnya sudah datang, sudah masuk kelas, gurunya belum datang. Nanti lama-kelamaan gurunya sudah di kelas, anaknya belum datang kan gitu. Kita di sini menggunakannya itu
perilaku kita, yang kita terapkan perilaku kita kedepankan. Itu berarti jam 7, sebelum jam 7 kita sudah dalam kelas. Insya Allah lama-kelamaan anak ini kan juga punya hati. Ya, dari hati itu insya Allah semua akan bisa berubah. Itu Bu Mala. Jadi ibaratnya Bu Mala tetap semangat, jangan putus asa. Ya, ya semangat ya Bu Mala ya. Semangat, gak usah putus asa ya. Ya gimana Bu Mala gitu ya? Ya tadi Pak Rudi? Ya. Terima kasih Pak Eri atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya tidak jauh berbeda dengan Bu Mala tadi. Kalau Bu Mala tadi terkait dengan anak tunarungu, kalau khusus saya, karena saya mengajar di kelas autis, yang saya tanyakan masih seputar menerapkan 5 posisi kontrol untuk anak autis seperti apa Pak Eri. Dan karena yang seperti kita ketahui, anak autis itu kadang mempunyai dunianya sendiri. Nah itu bagaimana cara menerapkannya? Terima kasih. Ya terima kasih Pak Rudi, ini pertanyaan-pertanyaannya sangat luar biasa ya Bu Mala dan Pak Rudi. Nah kalau autis itu kan dibagi menjadi 3, yaitu dengan autis yang IQ-nya di atas rata-rata, autis yang rata IQ rata, dan autis yang di bawah rata IQ-nya. Jadi kalau untuk autis yang di atas rata-rata, insya Allah Bapak Ibu semua sudah bisa lah ya, karena tidak jauh berbeda dengan yang sekolah umum, itu baik yang rata dan di atas rata-rata. Nah yang sekarang yang paling berat itu adalah yang IQ-nya di bawah rata-rata, ya ibaratnya yang di bawah 70. Bagaimana? Tidak jauh berbeda, karena autis ini juga ada hambatan dalam bidang komunikasi dan perilaku. Nah kalau ini malah tambahin perilaku ya Bapak Ibu semua ya. Itu tadi kita biasakan. Kayak tadi misalnya anak sering terlambat, ya kita dulu yang datang dalam kelas, kan itu. Karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi, itu yang diutamakan adalah perilaku. Ya, perilaku. Jadi anak-anaknya insya Allah akan terbiasa dengan kesabaran Bapak Ibu semua. Kesabaran ya Bapak Ibu yang luar biasa, karena ini di SLB. Jadi insya Allah budaya positif itu akan ada di sekolah kita, ya, akan diterapkan di sekolah kita dan akan tumbuh karena dimulai dari Bapak Ibu guru. Insya Allah anak-anak akan mengikuti. Jadi seorang guru itu adalah digugu dan ditiru, dan dengan kasih sayang tadi Pak Rudi. Ya itu ya Pak Rudi ya. Ya itu Bapak Ibu, ini waktu yang membatasi, jadi cukup sampai di sini sosialisasi budaya positif di sekolah oleh saya. Jadi semoga mulai saat ini dan kedepannya Bapak Ibu dapat menerapkan berbagai macam yang telah kita sampaikan saat pertemuan ini dan diskusi ini. Sekian Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.